Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang energi potensial listrik yang masih dalam satu bab tentang listrik statis. Oke, apa itu energi potensial listrik? Seperti kalian sudah tahu ya, energi potensial atau sering disingkat EP. Oke, jadi EP dalam listrik ini adalah energi yang dimiliki suatu benda bermuatan bila didekatkan pada suatu muatan uji. Oke, jadi misalkan saya punya muatan positif, kemudian ada muatan uji Q di sini, ini Q besar, di jarak R. Oke, pasti di sini akan terjadi energi potensial listrik ya. Nah, energi potensial listrik bisa kita rumuskan, persamaan EP bisa kita rumuskan dengan persamaan K Q besar per R. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau kalian lihat, ini persamaan ini mirip dengan persamaan gaya kolom ya, tapi yang benar adalah di sini R-nya R biasa, tidak R kuadrat ya. Jadi bedanya di situ. Nah, di sini ada Q itu muatan listriknya, kolom, Q itu muatan uji, Q kecil ya, kolom, R itu jarak, MP itu energi potensial listrik. Satuannya apa? Joule ya. Oke, kita langsung ke berikutnya ya. Nah, setelah ada energi potensial, nah nanti ada juga namanya potensial listrik. Atau ditulisnya, atau biasa beda potensial listrik juga sama ya. Ini adalah V. Nah, apa itu potensial listrik? Jadi potensial itu ketika ada terjadi perpindahan antara muatan uji ke muatan listriknya, itu maka adanya terjadi beda potensial antara keduanya. Oke, kita langsung aja ya. Atau beda potensial listrik. Oke, persamaannya bisa kita dapatkan dari persamaan energi potensial listrik sebenarnya, yaitu V sama dengan EP per Q ya. Nah, ini persamaan awalnya. Jadi potensial listrik bisa kita dapatkan dari persamaan energi potensial dibagi Q, yaitu muatan ujinya. Oke, kalau kita jabarkan kan persamaan energi potensial kan K Q besar Q per R berarti per Q ya. Oke, Q kecilnya coret, berarti tinggal V sama dengan K Q per R. Kita sudah tahu muatan listriknya, yaitu jarak, dan V adalah bisa potensial atau bisa beda potensial listrik ya. Satuannya adalah voltase, yaitu tentang energi potensial dan potensial listrik. Oke, kita lanjutkan ya.
tadi kita sudah belajar tentang energi potensial listrik dan potensial listrik. Oke, setelah itu sebenarnya kita lanjut ke kapasitor ya. Tapi sebelumnya, ini sering keluar juga dalam soal tentang keadaan kuat medan listrik dan potensial listrik pada keadaan tertentu. Ada dua sebenarnya. Yang pertama ada pada bola konduktor berongga dan antara dua keping sajar. Untuk hari ini kita yang bola konduktor berongga saja. Untuk keping sajar nanti saya masukkan ke kapasitor keping sajar sekalian ya. Oke, keadaan E dan V. Yang pertama pada bola konduktor berongga. Oke, pada bola konduktor berongga, misalkan saya punya sebuah bola konduktor ya. Oke, mempunyai jari-jari R besar. Ya. Nah, jika pada muatan tersebar secara merata, nah bagaimana keadaan kuat medan listrik dan potensi listrik pada bola berongga tersebut? Oke, pada bola berongga berarti di sini bolong ya. Oke, nah ini berarti yang R-nya itu lebih kecil daripada R besar ya. Nah, nanti juga ada yang R kecilnya lebih besar daripada R besar. Jadi ada beberapa posisi ya. Nah, yang pertama kita akan ke kuat medan dulu. Kuat medan kan simbolnya ya, atau medan listrik ya. Bagaimana jika suatu muatan uji itu berada di dalam bolanya? Berarti kemungkinan yang pertama adalah di dalam bola. Dalam bola berarti nilai R-nya lebih kecil daripada R besar jari-jarinya. Nah, berarti nilai medannya itu adalah E sama dengan 0. Ya. Kuat medan atau medan listrik di dalam bola ya, itu adalah nilainya E sama dengan 0. Nah, itu jika di dalam bola. Bagaimana kalau di luar bola? Di luar bola berarti R kecilnya lebih besar daripada R besar. Kalau bagaimana di permukaan bola? Nah, itu pasti E nya sama dengan R itu sendiri ya, nilainya ya nanti ya. E sama dengan K Q per R kuadrat ya, R nya jari-jarinya. Tapi kalau di luar bola persamanya jadi E sama dengan K ya Q per R kuadrat. Pakainya adalah jarak dari titik pusat menuju muatan ujinya berada di luar. Itu kalau jadi kalau mau kita tulis sebenarnya 3 sekalian nggak apa-apa. Oke, 3 berarti di sini ya. Yang ketiganya di permukaan. Permukaan berarti persamanya E sama dengan K Q per R kuadrat. Ya. Oke, itu jika kuat medan atau medan listrik. Nah, yang berikutnya adalah potensial listrik. Nah, kemungkinan kalau potensial listrik itu sama ya, ada 2. Bagaimana kalau di dalam bola? Dalam bola berarti bisa R kecil sama dengan R besar ya. Nah, persamaannya jadi V K Q per R. Nah, yang jadi pertanyaan Pak, kalau di permukaan dan di dalam, R-nya pakai yang mana? R-nya tetap pakai jari-jarinya, R besar itu. Ya, itu kalau di dalam bola, mau di permukaan atau di dalamnya. Nah, sekarang kalau yang di luar bola gimana? Kalau di luar bola berarti R lebih besar ya.
dengan R. Nah, berarti pakai V sama dan kaki per pakainya R kecil. Nah, itu keadaan E dan V pada bola konduktor berongga. Untuk hari ini teori saja. Video berikutnya saya lanjutkan latihan soal sekalian, jadi pemahamannya lebih gampang dan waktunya juga lebih singkat untuk videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.